Izin share screen ya kakak-kakak. Kelihatan Kak Ronald? Iya, kelihatan Kak. Terima kasih. Baik kakak-kakak sekalian, selamat malam, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita bertemu kembali di Tatap Maya modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Tetap ya kakak-kakak ya, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, tujuan umum modul ini adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian yang ingin kita capai pada modul ini, capaian khususnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK melalui backward design. Baik kakak sekalian, agenda kita dalam sesi ini yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, kakak-kakak bisa lihat bersama dalam tabel pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi di dalam LMS kita ada 1 JP asinkronus. Di dalam asinkronus ini peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, yang kedua Kemana Kak Erik ini nyangkut? Maintenance mungkin jaringannya. ya Kak? Oke Kak Erik dalam. Nggak kedengaran dari tadi kakak ngomong. Nggak kedengaran Kak Ronald? Iya, tadi nge-lag Iya, kakak. berhenti sejenak Kak. Oh ini Kak? Ini udah dengar ini. Udah. Iya Kak, ini dengar Kak? Udah dengar. Dengar Kak, dengar. Oke. Dengar Kak. Oke, kita ulang kembali ya Kak. Oke. Halo kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita sesi ini yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Kita lanjut. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, kakak-kakak sudah mempelajarinya di elaborasi isi, itu adalah 1 JP di asinkronus. Di situ kakak-kakak dapat mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat adalah pendekatan pembelajaran. Nah, kakak-kakak saya harap sudah mengunggah RPP ataupun modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun di LMS. Nah, di dalam kuatkan pemahaman ini kita yang hari ini, yang sekarang ini 2 JP tatap maya kakak-kakak 90 menit. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP ataupun modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di dalam tatap maya ini ada 2 JP. 1, yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan ataupun pemahaman
berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP ataupun modul ajar. Nah, di tahap lakukan 1 JP asinkronus, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP. Jadi kalau RPP kita yang nanti setelah kita bagi kelompoknya dan diskusi di situ, nanti boleh nanti diupload kembali RPP-nya kakak-kakak. Disesuaikan dengan backward design. Kemudian refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul titik 6. Baik kakak-kakak, saat ini saya akan mengajar. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Boleh, apa yang ketiga itu boleh mungkin raise hand untuk menjawab. Boleh Kak Ronald ataupun Kak Rusmina atau kakak-kakak yang ada hadir di ruang virtual ini. Saat akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Boleh, Kak Ronald? Yang pertama apa itu Kak Ronald? Ataupun Kak Rus? Saya kasih 1 menit ya. Tujuan pembelajaran, Ya, benar Kak. Terus? peserta didik sama materi pembelajaran. Baik, kita lihat sama-sama ya Kak. Ya, ini yang akan kita pertimbangkan, ada 3 komponen utama kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, di aktivitas pembelajaran ini biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas apa yang ingin kita lakukan ya kakak-kakak. Lanjut aja, itu dia aktivitas pembelajaran yang ingin dilakukan. Baik, kita lanjut. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, yang pertama menggunakan backward design, yaitu tujuan pembelajaran harus jelas, asesmen pembelajarannya, dan aktivitas apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi kakak-kakak. Baik kakak-kakak sekalian, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi fokusnya adalah tujuan akhir kebutuhan peserta didik kakak-kakak dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik. Baik kakak-kakak, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Jadi di awal nanti kita kakak-kakak pada saat menyusun rencana pembelajaran, apa dulu yang akan kita ketahui dan kita kuasai dan dikuasai di akhir pelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik kakak-kakak. Tujuan pembelajarannya harus jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada fase B, elemennya adalah terampil bergerak. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini dia tujuan pembelajaran itu terhadap elemennya terampil gerak kakak-kakak. Ya, jadi capaiannya itu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, kakak-kakak. Ya, di tujuan pembelajaran yang terampil bergerak ini adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian kakak-kakak di fase asesmen
yang kedua, asesmen pembelajaran PASIP tetap. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, di sini juga dibuat kan sama dia. Bagaimana di dalam PASI tadi, yang kedua asesmen pembelajaran, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, di dalam asesmen pembelajaran, mana pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan berganda? Yang kedua, asesmen dengan menggunakan rubrik, ya. Yang kedua, sorry kakak, asesmen pembelajaran, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuannya? Apakah kita dengan menggunakan pertanyaan atau jawaban pilihan berganda ini? Ya tidak ya kakak-kakak. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan irama. Jadi bagaimana kita mengetahui keberhasilan itu menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik yang untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ini yang benar ya kakak. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran ini kakak-kakak, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, aktivitas apa yang kita buat, kita rancang untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua kakak-kakak, aktivitas ini harus menyenangkan, ya, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally, offload, dan tentu saja selaras ataupun alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, ini dia kakak-kakak aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pelanggaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak sekalian. Nah, dalam menyusun rencana pembelajaran ini kakak-kakak, kita pakai desain mundur ataupun backward design, ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian dilanjut dengan mengembangkan asesmen pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Dilanjut, langkah lain yang perlu diperhatikan kakak-kakak sekalian, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni yang keempat, memperhatikan diferensiasinya kakak-kakak. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus memperhatikan diferensiasinya. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Ini termasuk dari sini aset-aset tadi kakak, dalam menyusun rencana pembelajaran tadi, kita masukkanlah beberapa aset yang sudah kita pelajari kakak-kakak. Dan yang keenam, menyusun langkah pembelajarannya. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Kenapa harus desain mundur kakak-kakak, ataupun desain backward design? Nah, yang pertama, memulai dari tujuan akhir kakak-kakak, dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jadi pada saat kita menyusun kakak-kakak, kita awali pertama dengan tujuan kakak-kakak sekalian. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya, kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, baik, kita masuk ke tahap analisis kakak-kakak. Nah, pertanyaan refleksi, kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Yang kedua, kakak-kakak bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nah, yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa kakak-kakak? Nah, selanjutnya, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari dari capaian akhir yang diinginkan? Baik kakak-kakak, saya sembari menunggu link Jamboardnya, boleh
ditulis jawabannya di kolom chat kita ya kakak-kakak. Sembari menunggu link Jambotnya, boleh pertanyaan ini dijawab di kolom chat kita kakak-kakak. Dipersilakan kakak-kakak. Link Jambot sudah saya siapkan, kakak-kakak boleh diakses. Kalau nyamannya di chat, boleh juga kakak-kakak langsung di kolom chat.
Oke, melalui kolom chat ada Kak Rina. Yang saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kita susun adalah peserta didik harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik harus mampu mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mengembangkan sikap untuk saling kerjasama antar teman, dan dapat mengembangkan nilai gotong royong terhadap teman-teman lainnya. Oke. Mungkin Kak Ronald. Oke, Kak Ronald sudah selesai. Ada Kak Ronald menjawab pertanyaan pertama. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya memiliki harapan yang tinggi terhadap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang telah saya rancang, seperti peningkatan pemahaman kompetensi, tumbuhnya sikap positif, menjadi pembelajar seumur hidup sepanjang hayat. Oke. Yang kedua, cara saya mengetahui peserta didik telah berhasil adalah peserta didik aktif bertanya dan berpartisipasi. Peserta didik mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari. Peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran. Yang ketiga, ya, saya sudah mempertimbangkan tingkat minat dan kebutuhan khusus peserta didik, seperti menganalisis tahap perkembangan peserta didik, menemukan dan memanfaatkan minat peserta didik, kemudian yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ketika saya menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK dengan memulai dari capaian akhir yang diinginkan, ya, saya melihatnya sebagai sebuah peta jalan yang jelas dan terarah. Oke, good. Ya, dijambut hanya Kak Ronald nih. Yang lain boleh saja menggunakan fitur chat kita yang ada di Jimmy ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Ronald jawabannya sama Kak Rina. Ayo Kak Rina, nomor 2, 3, 4-nya Kak. Karena di jawaban nomor 2, cara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya adalah dengan cara membuat seperti kuis, observasi atau diskusi, dan ujian atau tugas akhir. Saya juga mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka serta bagaimana menerapkannya. Selain saya mengamati mereka secara langsung. Oke, thank you, Kak Rina. Baik kakak-kakak sekalian, bisa nanti sekalian berjalan langsung dituliskan jawabannya kakak-kakak. Berhubung kita akan masuk ke ini nanti breakout room untuk membahas atau mendiskusikan RPP yang sudah diupload. Salah satu nanti boleh diulas dari rekan-rekan kakak-kakak di breakout room nanti untuk menyempurnakan RPP ataupun modul ajar yang telah kakak upload. Oke, kita lanjut. Baik kakak-kakak sekalian, apakah perencanaan pembelajaran ataupun modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, ini nanti kita bahas juga nanti di situ kakak-kakak sekalian. Ya. Aduh.
Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, ini nanti salah satu yang mau dibahas pada saat nanti diskusi di breakout room ya kakak. Kemudian kita lanjut. Nah, ABCD dalam tujuan pembelajaran, ya kan? Yang pertama merumuskan audiens, merumuskan behavior, merumuskan kondisi, merumuskan degree, ya. Audiens, behavior, kondisi, dan degree. Baik, nanti anak-kakak sekalian, analisis rancangan pembelajaran beserta dibagi 3 kelompok kakak-kakak. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asing. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis, keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggotanya. Kemudian yang selanjutnya, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nanti kakak-kakak dipilih RPP atau modul siapa nanti yang dari kelompok kakak yang ingin ditampilkan pada saat kita kembali lagi ke main room ataupun menu utama. Nah, nanti presentasi kelompok kakak-kakak, tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan atau perbaikan RPP atau modul ajar. Yang kedua, tiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP atau modul ajar yang telah diperbaiki. Kemudian yang ketiga, kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Jadi nanti misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 atau 3 memberikan umpan balik terhadap karya yang terbaik dari RPP yang telah disepakati bersama. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Oke, kita akan membagi ya kakak-kakak, membagi kelompoknya. Nanti silakan kita yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Satu, 2, 3, 4, 7. Oke kakak-kakak, mungkin bisa lah nanti 3 kelompok ini. 7 atau 2 kelompok saja lah. Baik, nanti di berikut 1 ada Kak Irma, Kak Leli, Kak Rina, Kak Ronald. Itu berikut 1 atau kelompok 1. Di kelompok 2 ya ada Kak Pauji, Kak Jackson, sama Kak Rusminaria. Nah, nanti dibahas ya Kak, RPP yang ingin ditampilkan RPP siapa, yang mau diulas ataupun dikupas habis untuk menjadi sempurna. Kemudian nanti RPP itulah yang akan dipresentasikan di main room kita, di room utama kita nantinya kakak-kakak. Baik, untuk itu waktu 30 menit saya berikan kakak-kakak. Sebelum itu ada yang mau ingin disampaikan kakak-kakak? Kak Ronald mungkin? Nggak ada, Kak. Oke kakak, terima kasih Kak Ronald. Silakan masuk ruang masing-masing.
Kak Rus, silakan Kak, masuk record 2-nya Kak. Kak Pauji, Kak Jackson. Kak Rus, silakan masuk record 2 Kak. Kak Pauji, silakan join ke breakout 2. Udah menunggu Kak Jackson si jabat. Kak Salim bisa masuk ke breakout 1 Kak Salim. Bisa masuk ke kelompok 1 Kak Salim. Kak Pauji, kedengaran Kak Pauji?
Kak Pauji, silakan masuk breakout 2 ya Kak.
Kak Eva silakan join ke kelompok 2 Kak, breakout 2.
Masuk angin Kak Ronald. Iya, sedap kali tadi telur rendang itu, Kak. Sengit kali tampaknya tadi ya di ruangannya ya, di breakout room satunya tadi saya lihat. Udah masuk semua kakak-kakak? Pokoknya jos lah kami tadi. Iyalah, 2 minggu lagi kita akan tatap muka Kak Ronald. How much? 2 minggu lagi. Jangan jauh-jauh tempatnya, Kak. Tempatnya nanti akan diinfo kan ya Kak Lel. Intinya Kak Leli belum ada ini diupload Kak. Ayo Kak, semangat Kak uploadnya. Aku udah ngerjakan tugas loh, Kak Erik. Udah, nanti saya cek lagi ya. Tadi baru ngupload RPP juga. Mantap kali lah. Nah, mantap, Kak. Ini Kita yang nggak terlambat. pernah datang sama mantap. Gak apa-apa Kak, yang penting ada kemauan sudah diupload kan. Aku udah siap. Kalau saya ngasih nilai yang terbaik saya buat Kak. Cuman kalau nanti di situ gak ada tugasnya kayak mana mau dinilai kan Kak? Itu sampai kapan Kak Rona? Apa Kak Erik? Ya Kak? Sampai kapan itu? Terakhir ya. Apanya Kak? Kumpul tugasnya, nguploadnya. Secepatnya lah boleh diupload Kak. Untuk tugas video pembelajarannya Kak, itu tanggal 8 Oktober kita tunggu Kak. Supaya nanti itu bekal kita nanti untuk kita bawa tatap muka Kak ya. Nanti acuannya RPP yang kita kerjakan saat ini Kak. Makanya tadi kita ulas tuntas dulu. Setelah udah tuntas semua, ABC-nya di dalam, semua assessment-nya, kan ada 3 assessment tuh Kak. Apa yang mau kita ambil? Assessment for learning kah, assessment as learning kah, atau assessment of learning kan. Jadi masuk dalam RPP atau modul ajar kita itu. Oke, baiklah, kita akan ulas ya. Nanti memang tidak ada RPP yang sempurna karena dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita ya kakak-kakak ya, kondisi keadaan sekolah kita juga. Oke, kita mulai dari kelompoknya breakout 1 lah dulu Kak Ronald. Dipersilakan Kak Ronald untuk salah satu RPP ataupun modul ajar yang telah tadi diulas tuntas. Siapa yang mau presentasi silakan Kak. Terima kasih kepada Kak Irma, kami persilahkan. Waktu 10 menit ya Kak, karena kita habisnya jam 8.40. Silakan Kak Irma. Iya Kak. Kelompok 2, berikut 2 silakan memberikan umpan balik yang positif ya kelompok 2. Oke, terima kasih Kak. Modul ajar PJOK untuk fase C kelas 5. Langsung ke saran aja ya Kak. Untuk biodata saya sendiri. Sarana prasarana bola voli atau bola sejenisnya, lapangan sekolah, fluid dan stopwatch. Target peserta didik reguler. Jumlah peserta didik maksimal 28 orang, materi passing atas pada permainan bola voli, alat dan bahan, buku ajar dan bola, moda pembelajaran luring. Untuk pengaturan pembelajaran, peserta didik individu, berpasangan, berkelompok, dan klasikal. Untuk metode, demonstrasi, simulasi, ceramah, dan praktek. Untuk asesmennya, untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, saya menggunakan asesmen individu dan berpasangan. Jenis asesmennya keterampilan dan sikap. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan dapat mempraktikkan passing atas dalam permainan bola voli melalui pembelajaran resiprokal serta mengembangkan dengan nilai profil pelajar Pancasila.
Untuk pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat memanfaatkan aktivitas variasi pola gerak passing atas pada permainan bola voli dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya, bahwa dengan bermain bola voli, tubuh menjadi sehat dan bugar, serta gerakan menjadi lincah sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, pernahkah kalian melihat pertandingan bola voli? Dan yang kedua, bagaimana permainan bola voli yang kalian lihat? Untuk prosedur kegiatan pembelajaran, hal-hal yang harus dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. A. Membaca kembali modul guru. B. Membaca sumber dengan permainan bola voli. Menyiapkan pembelajaran. Satu, bola voli atau bukan. 2. Lapangan sekolah. 3. Dan top watch. 4. Lembar penilaian dan sikap. Kegiatan pembelajaran sebagai berikut. A. Kegiatan 5 menit. 1. Minta untuk menyiapkan bola dan mengucapkan salam atau selamat pagi. Guru minta salah seorang peserta untuk memimpin doa dan mendidik sesuatu masing-masing. Yaitu guru mengajukan pertanyaan mati. 5. Menyampaikan. Pertama itu secara berbeda. 2. Kan itu bersama pas dengan berbagai pada berikutnya dorongkan ada gol dan gol naik. Berikutnya mulai baik dari jadi tengah dari lantai gol dan naik serta bola. Tubuh atau ya Kak Ronald, ini Kak Irma terlempar nih. Ada bahannya sama Kak Ronald? Enggak, di itu modul kakak itu. Modulnya Irma. Oh iya ya. Iya. Kita tunggulah. Bentar ya. Ini punya saya, Kak. Nampak. Ini punya Kak Ronald. Coba lihat, Kak. Bergerak nggak? Bergerak. Nah, ini hampir sama dengan yang punya Kak Irma, hanya saja memang ini yang bisa saya buat SMP. Waktunya 2 kali 40 ya, KCD. Ya. Ini Ya. ini indoor ya, ruangan kelas atau sejenis. Ini yang saya siapkan sarana video keselamatan diri dan orang lain di jalan raya dengan pemutaran audio visual menggunakan infocus ya. Targetnya peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, kemudian peserta didik dengan CIBI, cerdas istimewa berbakat, ini nanti yang di pengayaan. Kemudian maksimal peserta kalau SMP itu satu kelas itu 32, minimal itu 20. Kemudian ketersediaan materi, pengayaan, belum ada saya buat di sini. Kemudian alat
Materi, alat, dan bahan. Ini materi pokoknya. Materi reguler itu hakikat keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, itu tentang pengertian-pengertian. Kemudian manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Di jalan raya itu kan ada pejalan kaki, kemudian pesepeda motor, mobil dan kendaraan bus, dan pesepeda. Apa dampaknya, itu materi pokoknya. Kemudian cara menjaga keselamatan diri di jalan raya. Oh, ini ada materi remedial rupanya. Materi pembelajaran untuk remedial sama dengan materi reguler. Akan tetapi penekanan materi hanya pada materi yang belum dikuasai. Materi pembelajaran remedial yang pengayaan itu materi pelajaran untuk pengayaan sama dengan reguler. Materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi dan mengubah lingkungan pembelajaran di dalam materi yang lebih sederhana. Media pembelajaran peserta didik sebagai model dan guru yang menjelaskan. Video pembelajaran, ini sudah saya siapkan videonya, alat dan bahannya, ruangan, video, lembar kerja itu atau student workset itu kayak LKPD. Ini ada saya buat di bawah. Ini offsetnya, lembar kerja peserta didik. Cuman ini nanti nggak saya tampilkan di dalam video karena nggak cukup kan 30 menit, langsung saya bagi di awal saja nanti apanya, kelompoknya. Hanya saja nanti di dalam kelompok itu sudah akan saya share apa yang mereka diskusikan. Gitu. Coba lihat di tujuan, Kak, tujuan. Tujuan ini. Oke. Audiensnya ini peserta didik. Itu audiensnya peserta didik ya, Kak ya. Lanjut, Kak. Kemudian untuk Perilaku, behavior itu yang diharapkan itu peserta didik mampu memahami. Ini mampu dan memahami dan menerapkannya. Mampu menunjukkan kemampuan ya dan dalam memahami dan menerapkan. Oke, lanjut. Kondisi dalam kondisi apa perilaku tersebut ditunjukkan ini dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, berarti P3 ya, profil pelajar Pancasila. Oke. Ya, degree apa mau dicapai nih? Tingkat keberhasilan yang diharapkan itu menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Oke. Kak Ronald, ini di semester berapa ya pembelajarannya? Ini di semester 2 sebenarnya, tapi karena kami nggak ada peralatan di sekolah, saya tidak mau ambil risiko. Jadi waktu anak nanti tidak aktif pembelajaran, saya buat ini jadinya di kelas. Sudah jelas. Mantap Kak Ronald, sistematisnya udah berurut. Coba kita Kak Ronald ya, ke ininya Kak. Biar nanti mantap punya Pak Ronald nih. Assessment apa yang dilakukan nih Kak? Pakai assessment apa nih? Nanti ini ada assessment patokan sama teman-teman yang lain kan? Assessment sikap, iya. Didasarkan pada ini assessment pengetahuan itu ini bisa dibuat dalam bentuk soal pilihan berganda, tapi ini saya ganti nanti pada saat pelaksanaan itu mereka diskusi tentang hakikat keselamatan di jalan raya, dampak, solusi, kenapa terjadi kecelakaan, mereka diskusikan dan mereka bacakan di depan. Oke, good. Untuk kontennya itu dapat dari mana Kak? Kontennya kan kita tadi Kakak Ronald bilang menyampaikan ada edukasi ya mengenai ini ya, video edukasi tentang keselamatan jalan raya ya Kak? Oh, kebetulan materinya itu saya sudah siapkan di video pembelajarannya sudah saya buat dengan video pembelajarannya ada punya saya sendiri sudah siapkan. PPT-nya juga saya siapkan sendiri. Oke. Nah, kebetulan saya juga punya akun YouTube. Di sana sudah ada konten tentang materi keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Gitu. Oke. Mengembangkan sumber daya dan sumber daya. Oke, di sini udah mengembangkan sumber daya banyak ya yang Kakak kembangkan kan. Kemudian menyusun rencana keselamatan. Udah dimasukkan tadi kan Kak yang ke-9 langkah-langkah perencanaan pembelajaran ini menggunakan backward design. Tadi diferensiasinya konten ya Kakak buat ya? Diferensiasi itu kan ada konten, produk, kemudian proses. Prosesnya itu kan proses pembelajaran. Oke. Nah, kalau nanti untuk apanya, izin saya share materi PPT ya.
Boleh lebih baik karena berarti kakak-kakak yang lain bisa ini kan acuan kita sebagai Kak Ronald. Ini enaknya kolaborasi kakak-kakak supaya nanti pada saat nanti penarikan nilai RPP kita nggak ada yang satu orang benar gitu, semuanya wajib benar gitu ya. Nampak Kak? Nampak Ronald, oke. Ini materi. Ini ditampilkan nama siswa nanti Kak? Ini yang mau saya ajarkan nanti. Ini kan materinya. Oke ya. Nah, nanti sebelum mulai materi saya suruh mengamati ini dulu. Ada pertanyaan pemantik di bawah kan? Oke. Ya. Nanti mereka jawab sekitar 1 menit. Kemudian nanti saya tanya satu-satu atau per kelompok gitu rencananya. Kemudian yang saya jelaskan ini pengertian keselamatan, kemudian kecelakaan, jenis aktivitas di jalan raya, hak dan kewajiban pengguna jalan, pengertian rambu lalu lintas, jenis rambu lalu lintas, pengertian marka jalan, jenis marka jalan. Kemudian di sini nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya lemparkan ke siswa yang bisa menjawab, kemudian saya rangkum pertanyaannya. Kemudian masuk ke dalam diskusi. Ini yang nanti saya suruh mereka diskusikan. Mereka saya suruh bawa buku paket, LKS, materi yang berkaitan dengan ini dari rumah. Nanti mereka kelompok 1 membahas hakikat keselamatan diri dan di jalan raya, kelompok 2 manfaat menjaga keselamatan diri di jalan raya, kelompok 3 dampak, kelompok 4 cara, kelompok 5 peran aparat penegak hukum. Nanti kalau ini sudah diskusikan, masing-masing kelompok nanti maju ke depan membacakan, kelompok lain menanggapi gitu loh. Baru setelah ditanggapi kelompok lain, baru saya luruskan materi itu lagi. Setelah saya luruskan, masuk kepada kesimpulan. Nanti sebelum saya simpulkan, mereka saya suruh menyimpulkan sendiri-sendiri dulu, kemudian saya rangkum simpulannya menjadi suatu kesimpulan, kesatuan penuh kesimpulan gitu loh. Oke Kak Ronald, itu di pendahuluan apa saja yang Kakak Ronald tampilkan nanti Kak di sebelum kita ke materi inti ke pendahuluan? Ada Kakak buat ice breaking kah, Kak Ronald? Untuk ice breaking ada, saya buat ice breaking. Ice breakingnya mungkin semangat pagi luar biasa seperti itu. Karena kan waktu 30 menit itu harus di mungkin. Iya betul. Yang singkat, yang penting jelas dia ada di pendahuluan. Oke, terima kasih Kak Ronald. Diferensiasinya udah jelas, juga menggunakan proses produk, kemudian konten. Kemudian tadi tujuan pembelajarannya udah terlihat ABCD, ya ABCD, audience, behavior, condition, dan degree-nya. Kemudian Kak Ronald sudah rancang ini Kak, kapan mau dilaksanakan Kak? Besok rencananya saya eksekusi les 1-2. Maksimal nggak Kak ya? Les 1. Kalau maksimalnya lihat besok lah, soalnya belum dilaksanakan. Kalau dibilang maksimal, saya pikir tidak maksimal ya. Bagaimanapun juga minimal pembelajaran PJOK itu kan 3 JP sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Oke kakak-kakak sekalian, nanti pada saat pembuatan video itu suara kakak harus terlihat jelas ya Kak. Bukan hanya sama Kak Ronald saja. Karena Kak Ronald besok mau tampil, ini saya ingatkan kembali, suara harus terdengar jelas di video, dan pengambilan video tidak boleh tidak diperkenankan seperti ini. Potret ya namanya Kak Ronald ya? Potret harus landscape ya? Iya, ini Kak ya. Oke, kakak-kakak sekalian, boleh nanti bisa menjadi ini juga, punya Kak Ronald, modul ajarannya atau benar PP-nya. Tapi kalau bisa juga yang lain juga harus dimaksimalkan ya kakak-kakak. Saya lihat Kak Ronald udah perfect ini persiapannya untuk besok. Semoga tidak ada kendala Kak Ronald. Maksimalkan Kak yang ada. Kemudian jangan lewat juga, jangan kurang juga Kak Ronald. Kalau bisa 30 pas, lebih bagus. Terekam oleh sistem bahwasanya memenuhi aturan yang kakak kerjakan. Kemudian diingatkan kembali kakak-kakak, RPP ini juga yang akan kita tampilkan ya pada saat tatap muka. Setiap menitnya nanti akan dinilai di dalam 30 menit, berarti 30 menit berarti ada 30 penilaian di dalam video kakak itu. Saya kasih kisi-kisinya dalam tatap muka, inilah yang akan video kakak lah yang akan kakak ulas nantinya pada saat pembelajaran. Dan ditekankan juga kakak-kakak harus memahami yang namanya diferensiasi proses, konten, dan produk.
supaya nanti tidak kewalahan pada saat menampilkannya di video pembelajaran. Karena nanti di situ nanti kelihatan kalau kakak-kakak sekalian itu gugup atau bagaimana langsung mempengaruhi. Jadi fokus saja kakak-kakak, kalau sudah memang dipelajari modul kita ini, saya yakin bukan hanya Kak Ronald saja, mungkin semua kita di sini punya mental-mental yang bagus. Semoga tidak gugup, ya kan, di depan siswa kita, apalagi pada saat divideokan. Oke, mungkin kelompok. Terima kasih buat kelompok 1 tadi ada Kak Ronald sama Kak Irma. Kak Irma tadi terputus, punya Kak Irma juga cukup bagus. Mengambil materi bola voli, dimaksimalkan Kak Irma, disesuaikan dengan apa yang diharapkan backward design-nya. Ya, ada 7 yang harus dituangkan dalam RPP kita tadi. Yang pertama tadi tujuan pembelajarannya, menentukan asesmen pembelajarannya, merancang konten pembelajarannya, memperhatikan diferensiasinya. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, ya, tadi Kak Ronald sudah dapat di situ. Kemudian menyusun langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyusun rencana keselamatan. Nah, ini dimaksimalkan kakak-kakak, ketujuh ini dimaksimalkan dalam videonya nantinya ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita berikan applause lah dulu buat kelompok 1 tadi, breakout 1. Terima kasih Kak Ronald, Kak Irma sama timnya tadi sudah berkolaborasi untuk menyempurnakan RPP dan modul ajar. Silakan untuk kelompok 2 atau berikut 2 ada Kak Rusmina, Kak Leli, sama Kak Epa mungkin. Kak Epa tadi berikut 1 atau berikut 2 Kak? 2 Kak. Boleh Kak ditampilkan RPP-nya? Ya Kak Irma. Udah selesai, thank you Kak Irma. Udah selesai tadi ininya, kelompok 1. Oh ya, terima kasih Kak ya. Oke ya Kak, dimaksimalkan videonya ya Kak. Kak, terlempar tadi Kak, sinyalnya jelek. Ya Kak, mohon maaf lahir dan batin Kak. Ya, boleh Kak Epa biar kita bahas di sini nanti, biar jangan ada yang salah kelompok 1 kita ini Kak. Biar mantap nanti pada saat, karena kita nanti pada saat kita tatap muka itu ada pihak BBKP yang dokumentasi Kak. Jadi mantap. Kami tadi nggak ada RPP kami, Kak. Wadaw. Oh iya ya, Kak? Iya. Ada, Kak, tapi mana cara menampilkannya ini? Kak Leli nih. Menampilkannya kan ada tanda ini, Kak. Tanda gini, tanda panah ke atas ini di samping tangan. Ya. Nah, boleh Kak Leli, biar kita kupas tuntas. Sebelum kita tutup ya. Buka dulu filenya Kak, buka dulu filenya. Kak Leli buka filenya kata Ronald. Terus? Buka filenya, kembali ke Google Meet, kemudian tekan yang tanda panah samping tangan itu, nanti ada situ 3 pilihan. Pilih yang paling tengah, kiri, tengah, kanan. Ada mau tanya Kak Jackson? Oke, terima. Bisa Kak Lel? Oke, nanti kita dalam grup tersendiri orang kakak-kakak juga bisa, kita nanti diskusi di grup kita juga bisa ya. Tadi yang dipakai Kak Ronald RPP-nya sudah menyempurnakan ya dengan apa yang kita inginkan di backward design-nya Kak Leli. Jadi baik. 5. Oke, ini Kak. Kak muncul Kak, muncul. Silakan Kak. Kak Leli SMP. Iya Kak.
Langsung ke tujuan pembelajaran Kak, tujuan pembelajaran Kak. Udah dapat ABC-nya nggak di dalam? Oke, mau lagi Kak. Mau kalian lagi-lagi tujuan pembelajaran Kak? Ya, cepat sih Mas. Kecil dulu. Ini udah muat belum? Bawa lagi Kak, bawa. Lagi. Lagi. Lagi Kak. Lagi Kak, lagi. Macet ya Kak Lel? Jaringannya Kak Lel? Halo. Jaringannya bermasalah. Di sini nggak jalan, macet ya Kak, macet. Udah Kak, tujuan pembelajaran ini. Dan mengevaluasi aktivitas gerak hari dan kemudian dan Kak Leli, bisa mendengar saya Kak Leli? Bisa Kak? Halo Kak Leli. Nanti kita... Halo Kak, jaringan Kakak bermasalah. Iya, kayaknya lemot ini Kak. Ya udah, kita nanti sharing di grup kita aja ya Kak. Nanti kirimkan di grup kita yang menjadi LPP-nya ya Kak ya. Ya. Oke baik Kak, bisa stop sharing Kak. Oke, terima kasih Kak Lel. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Ya, tadi ini presentasi kelompok. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan. Tadi ada kelompok 1, ada 2 RPP sekaligus kita mainkan. Dan sudah menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh backward design. Oke, lanjut kakak-kakak sekalian. Ya, pada akhir sesi kita ini, kakak-kakak sekalian ya. Nah, di tugas lakukan nanti, sebelum ke akhir sesi, kakak-kakak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP ataupun modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP ataupun modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Kemudian, pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini,
akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 kakak-kakak. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi kita ini kakak-kakak, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi di sini saya merasa kakak-kakak sudah paham semuanya mengenai pembelajaran PJOK yang sesuai dengan backward design. Oke kakak-kakak sekalian. Di sini saya akan kasih penguatan kepada kakak-kakak, jangan pernah lelah untuk belajar. Dipelajari kembali modul-modul kita, karena di sini juga ada orang yang aktif dalam membuka LMS, sinkronus, asinkronus, dan Gmeet. Ada beberapa teman kita mungkin sampai saat ini hanya sekali mengikuti tatap maya, Kak Pramadani. Mungkin Kak Rina kenal sama Kak Pramadani? Enggak, Kak, dia di mana itu tugasnya, enggak? Nah, itu tadi nanti saya cek lagi lah di buku saya, Kak. Nggak tahu di mana kakak itu. Coba nanti saya ceknya dari awal. Ya, oke, siap Kak. Ini hanya ini aja yang saya lihat aktif ini. Ada Kak Aldi, Kak Aldo juga jarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Pak Baharu juga. Mungkin dengan keadaannya mungkin ya. Kita masih kasih kesempatan lah. Oke. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah membersamai tatap maya kita selama 90 menit lebih ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi pedoman kita dalam membuat RPP dan pedoman kita juga dalam membuat video pembelajaran selama 30 menit. Semoga hasil yang terbaik nanti akan kita dapatkan setelah kita menyelesaikan semua kegiatan ini. Baik kakak-kakak sekalian, untuk menutup kegiatan kita ini, boleh Kak Rina membawa kita dalam doa? Saya Kak. Ya silakan Kak Rina, open kamera semuanya kakak-kakak, izin. Baiklah. Acara sudah selesai. Setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan itu, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Rina udah bawa kita dalam doa. Baik kakak-kakak sekalian, satu lagi yang kita ketinggalan foto bersama Kak Irma. Ambil alih Kak Irma. Ya baik Kak. Oke, buka kamera semua ya kawan-kawan. Kakak-kakak kita hebat, kelas 1 hebat. Gimana saya mau? Satu aja kakak satu. Kak Irma satu aja oke. Oke, yuk. 1. Tuh, kok cuman kita dua yang on kamera? Oh, sinyal saya ini Kak. Oh, ambil alih Kak Ronald. Kak Ronaldku. Cuman mohon maaf Kak, tombol print screen laptop saya rusak. Itu juga saya kendalanya Kak. Siapa yang bisa ambil alih? Kak Irma udah bagus jaringannya, udah on semua. Cak kondisikan Kak sinyal. Bentar ya Kak. Kalau apa Kak Irma? Cuman kita berempat ya? Yang on kamera 5. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang on nih Kak. Belikan dulu sinyal 5.000 ke Kede. Iya, belikan goceng lagi Kak. Ini baru 5 orang Kak. Ada 2 ini. Oke lah yang ada aja ya Kak. Yang ada aja ya. 1. Oke. 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Boleh Oke, sekali Kak lagi Irma. Kak. Sekali lagi. Oh, oke. Ya. Oh, boleh. 1, 2, 3.
Oke, Udah, Kak. Gail. Terima Oke, kasih, terima Kak. kasih Kak Irma. Terima kasih. Kakak sekalian, boleh lead, bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Jangan lupa makan malam, jaga kesehatan. Cuma berdua. Belum makan. Sampai jumpa. Boleh? Izin? Ada izin ya, Kak? Ya Kak Irma, jaga kesehatan Kak Irma. Kak Izin Lili, ya, Kak. Kak Irma, Kak Fauji, Kak Salim, Kak Lili jaga kesehatan.